Seumpama biji. Shalom, saudara-saudari, kembali kita pagi hari ini dan kita membahas tetap satu firman Tuhan, 3 hal kekuatan yang harus kita miliki. Saudaraku yang kasih Tuhan, kerajinan yang tidak kendor, api yang menyala dan tetap melayani Tuhan, ada bagian yang harus kita kerjakan dalam hidup ini. Dan untuk kita sampai ke situ, kemarin kita bicara adanya yang disebut kekuatan, yaitu tentang kekuatan dalam pengharapan. Dan pagi ini kita akan melihat ada bagian yang kedua yang harus kita miliki supaya kita ini, kerajinan kita tidak kendor dan api tetap menyala dalam roh kita dan kita tetap melayani Tuhan. Di bagian kedua ini dikatakan di dalam Roma 12 ayat yang ke-12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekun dalam doa. Di bagian kedua itu yaitu sabarlah di dalam kesesakan. Kesabaran adalah bagian daripada buah roh yang harus dimiliki oleh anak-anak Tuhan. Seringkali kita berkata kepada seseorang, atau mungkin sudah pernah mengatakan, atau mungkin pernah dikatakan sesuatu kepada orang itu, sabar. Biasanya itu dalam situasi yang mungkin terjepit, mungkin tidak enak, atau kesesakan. Sehingga orang berkata, sabar. Saudaraku yang kasih Tuhan, apa itu sabar? Saya menggambarkan, kesabaran adalah di mana orang dalam kegelapan tetapi masih bisa bercahaya. Itu orang sabar. Orang sabar adalah orang yang bisa bercahaya di tengah-tengah kegelapan. Itu saya katakan seperti itu, bahwa itulah orang sabar. Orang sabar adalah orang yang tampil sebagai pemenang. Itu orang sabar. Jadi kalau saudara tidak sabar, pastilah saudara tidak akan bisa tampil sebagai pemenang di dalam hidup ini. Kita perlu yang disebut dengan sabar, supaya kita bisa tampil sebagai pemenang. Amsal dikatakan dalam Amsal 16 ayat yang ke-32, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Pahlawan, seseorang dikatakan pahlawan adalah orang yang telah bertempur dan mengalahkan musuh, dan dia bisa tampil, dan itu disebut dengan pahlawan. Kita ingat seorang yang bernama Daud. Dia seorang pahlawan pada waktu itu karena dia bisa mengalahkan yang namanya Goliat. Dia sebut pahlawan. Dan Amsal berkata dengan jelas, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Bukan pahlawan, tapi bahkan melebihi seorang pahlawan. Jadi saudara kasih Tuhan, kesabaran harus menjadi bagian dalam hidup kita, karena itu adalah bagian daripada buah roh, dan itu akan membawa saudara tampil menjadi seorang pahlawan. Paulus berkata bahwa aku telah mengakhiri garis akhir, dan aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Itu artinya bahwa dia telah menyelesaikan banyak hal dan tampil menjadi seorang pahlawan. Saudara yang kasih Tuhan, biarlah kesabaran menjadi bagian dalam hidup saudara, dan sehingga saudara bisa tampil sebagai pahlawan. Dari mana saudara bisa dikatakan sabar? Kalau semuanya dalam kondisi baik, tidak ada sesuatu yang menyesak hidup saudara, saudara menjadi sabar, baik, itu hal yang biasa. Tetapi ketika ada sesuatu yang mendesak saudara, yang membuat saudara rasanya tidak enak, tapi saudara bisa menjadi sabar. Itulah yang disebut dengan orang sabar adalah orang yang bisa bercahaya di tengah-tengah kegelapan. Itu saudaraku yang kasih Tuhan yang saya sampaikan. Dan besok kita bicara lagi tentang kesabaran. Mari kita berdoa. Bapa di surga, biarlah kami boleh memiliki kesabaran dalam hidup ini. Supaya kami bisa tampil sebagai pahlawan, bahkan lebih daripada pahlawan. Supaya terang kami bisa bercahaya di tengah-tengah kegelapan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bisa berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.
Tuhan memberkati, sampai jumpa esok pagi.